Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia, semoga diberi kelancaran hari ini untuk belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini masih akan dilanjutkan tentang membahas Kingdom Plantae juga. Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Ini adalah yang part yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi film Kingdom Animalia yang paling tinggi dan nggak paling besar sih. Paling besar nggak ya? Ya nggak terlalu besar-besar amat. Tapi ini yang paling paling tinggi levelnya gitulah di antara teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita masuk, ada yang masih ingat dan bisa mereview 10 film yang kita pelajari di level kelas 10 SMA ini. 10 film Kingdom Animalia. 1. Porifera, betul. Yang kedua, ada 2 ini ikut Soelenterata, berarti apa? Benar, Nidaria dan Stenophora. Selanjutnya, ada 3 ini yang Vermes atau percacingan. Platyhelminthes, kemudian ada Nematoda atau Nematelminthes, kemudian ada Annelida. Oke, sip. Kemudian 7, hewan mulus. Ya, moluska, betul. Kemudian 8, para serangga. Arthropoda, betul sekali. Kemudian 9, hewan yang berduri-duri. Echinodermata, betul. Kemudian yang 10 itu adalah yang bertulang belakang, yaitu Chordata. Sebenarnya kalau dibilang bertulang belakang ya nggak juga sih, karena ada bagian Chordata yang di situ itu nggak punya struktur tulang belakang. Oke, sudah siap akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk pertemuan kali ini berarti kita masih sama ya, masih membahas tentang klasifikasi, mengenal ciri-ciri dan klasifikasi lagi. Tapi ini khusus fokus untuk yang Chordata. Oke, kita mulai ya. Untuk yang Chordata, kita mulai sambil kita orek-orek lah. Enak, sip. Jadi untuk yang Chordata ini memiliki ada 1, ini adalah yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua, misalnya saya jelek 3, kemudian ada yang keempat, ini adalah yang kelima. Memiliki struktur notochordata atau notochorda atau chordalis ya. Dari kata notor ini di sini. Notor itu artinya adalah punggung, kemudian chorda itu artinya tali, dorsal itu artinya adalah punggung. Jadi yang dinamakan chordata itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang memiliki punggung, tapi di bawah punggungnya itu ada seperti jalinan tali yang di situ untuk memperkokoh tubuhnya. Jadi berbeda dengan makhluk hidup yang lain, kalau mereka itu penguat tubuhnya ada di luar sebagai perisai, kalau chordata itu perisainya itu ada di bawah punggungnya. Ada di bawah punggungnya. Jadi sesuatu yang keras itu malah justru ada di bawah punggungnya. Makanya nggak heran kalau kita di sini ini kok daging dulu, baru di dalamnya ada yang keras. Nah, itu adalah salah satu ciri dari chordata. Bedakan dengan kecoa. Kalau kecoa itu kan luarnya kan keras dulu, baru nanti dalamnya smooth. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi yang namanya notochorda itu adalah suatu bagian yang dia itu seperti jalinan tali yang ada di bawah punggung. Bagian dorsal itu ini maksudnya punggung, ventral itu depan. Tali saraf dorsal berlubang. Itu nanti kalian akan dong sendiri nanti kalau udah lihat gambarnya. Kemudian memiliki celah faring. Faring ya, jadi masih ingat nggak manusia itu faringnya ada di mana? Faringnya itu ada di dalam. Nah, kan ada faring, ada laring. Nah, posisinya tuh di sini. Sini. Memiliki ekor pasca anus yang berotot. Jadi kita punya ekor ya sebenarnya, tapi karena tidak berkembang, akhirnya hanya mepet kecil namanya jadi tulang ekor. Tulang ekor posisinya persis ada di sini kalau di manusia. Di
di sini nggak bisa saya tunjukkan, tapi maksudnya kalian tahu sendirilah di mana tulang ekor itu. Untuk chordata sendiri, ini di sini sudah disebutkan bahwa ciri-ciri tersebut bisa berlangsung hingga dewasa. Ini hingga dewasa, tapi kebanyakan hanya bertahan hingga embrio. Manusia itu masuk yang kategori bertahan hingga dewasa. Chordata ya? Astagfirullahaladzim. Bukan. Kalau manusia itu kita bertahan sampai dewasa nggak ya? Mari kita lihat kelanjutannya aja. Nanti kalian bisa paham sendiri kok ini. Seluruh tinta, kemudian next. Nah ini loh struktur chordata yang tadi saya bilang. Ini ketika kita masih wujudnya itu janin ya. Di sini saya mau nulis di sini itu janin. Ya, ini adalah ketika wujudnya kita itu masih janin, itu kurang lebih bentuknya itu seperti ini semua. Makanya jangan heran ketika kita embrio antara kuda, monyet, gajah, manusia, ayam, itu kok bentuknya itu tuh ya kurang lebih seperti ini. Ya karena memang seperti itu. Chordata itu kebanyakan. Di sini struktur chordata itu dia memiliki kurang lebih ada 7 ciri utama. Yang pertama itu adalah ini. Ya, yang pertama ini adalah yang ini. Nah, ini itu adalah yang dinamakan sebagai jelek banget. Sebentar, hapus dulu ya. Ini kok jelek. Jelek. Ini adalah celah mulut. Ya, ini ada seperti rongga. Nah, ini dinamakan sebagai celah mulut atau mulut itu juga boleh. Kemudian yang kedua ini. Nah, kalau yang kalian lihat ini adalah faring celah insang. Jadi manusia itu dibilang punya insang ya. Ya bisa lah. Tapi karena kenapa dinamakan celah insang? Karena wujud seperti ini tuh persis punyanya ikan. Tapi ketika manusia berkembang itu akhirnya itu wujudnya itu menjadi faring. Tapi ketika masih bentuknya embrio ya namanya faring celah insang seperti ini. Jadi wujudnya itu dulu kita kayak punya ini. Nah itu nanti dia akan berkembang menjadi sistem respirasi atau sistem pernafasan. Kemudian yang ketiga ini adalah yang bentuknya itu tuh ini lubang ini ya. Ini adalah anus. Untuk anus ini, jadi di sini kan sistem pernafasan. Nah, ini nanti di sebelah sini itu nanti biasanya akan berkembang menjadi sistem mulai dari reproduksi, kemudian pencernaan. Nah, itu nanti dia akan ada perkembangan ke situ. Tapi antara chordata yang satu dengan chordata yang lain, manut familinya itu nanti biasanya perkembangannya berbeda. Ketika dia akan menjadi seekor gajah, jelas nanti struktur sistem pencernaannya beda sama manusia. Akan jadi kuda nil, akan jadi ayam, itu nanti beda. Kayak gitu ya. 3 sudah, kemudian yang keempat adalah ekor. Ya, untuk beberapa makhluk hidup, ekornya itu akan ada yang berkembang dan ada yang tidak berkembang. Ada yang tidak. Jadi di sini tidak semuanya itu berkembang. Termasuk manusia itu tuh tidak punya ekor, walaupun famili terdekat kita yaitu para simpanse, kemudian kera itu tuh punya, tapi kita tidak ekor kita tidak digunakan, jadi mengalami pengalihan fungsi sampai akhirnya berdiferensiasi, nggak tumbuh. Kemudian yang kelima itu adalah struktur notochord. Nah ini loh yang nomor 5 ini, nah yang warnanya oranye. Nah itu adalah yang kita namakan sebagai notochorda. Jadi dibilang itu tulang belakang ya bukan, karena yang namanya tulang belakang itu adalah yang ini nomor 6 ini loh. Nah nomor 6 ini adalah calon dari vertebra. Nah ini kalau yang nomor 6 ini adalah calon vertebra, sedangkan nomor 5 itu adalah yang notochord. Jadi mirip tapi beda. Kalau yang beberapa chordata notochordnya ada yang bertahan, tapi ada beberapa makhluk hidup yang ketika dia sudah dewasa notochordnya itu hilang.
digantikan fungsinya sama vertebra kayak gitu. Ada yang tetap bertahan dan ada yang enggak. Nah, nanti kita lihat makhluk hidup apa saja sih yang notochordnya itu tetap bertahan. Apakah manusia termasuk yang kategori notochordnya bertahan atau yang tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah 7, yaitu segmen otot. Ya, untuk segmen otot ini makanya kalian tidak boleh lupa bahwa makhluk hidup animalia chordata itu kan dia kan levelnya kan udah tinggi, makanya dia tripoblastik ya. Jadi ada yang endo, meso, kemudian ada yang exo atau ecto boleh lah itu. Nah itu tuh nanti perkembangannya itu sendiri-sendiri. Jadi ini adalah yang paling luar, berarti ini adalah ecto atau exo itu tadi. Kemudian yang endo itu adalah endo itu yang bagian yang paling dalam ya. Kemudian nanti ada yang bagian ini. Nah itu tuh endo. Kemudian yang meso itu yang tengah kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Kompleks tapi ya bagus. Jadi diingat-ingat ya bahwa struktur utama chordata itu ada 7, ada mulut, kemudian ada faring, celah faring boleh, celah insang, 3 itu anus, kemudian ada 4 itu ekor, 5 notochord, 6 tabung yang berbentuk susunan saraf, kemudian 7 itu segmen otot. Jadi yang untuk bedakan antara cairan vertebra dan yang bukan. Oke, kita lanjutkan. Kalau kecepatan, ini aja. Kalau kecepatan langsung bilang. Mana ini kok nggak mau hapus ini? Nggak mau. Ya. Untuk selanjutnya adalah filum chordata, itu dibedakan menjadi 2 subgrup besar. Oh ya, sebelum masuk ke sini, itu ada yang mau saya tekankan bahwa bedakan antara filum ini. Mana sih ini? Ya, ini ada filum. Kemudian ada subfilum. Kemudian ada kelas. Kemudian ada superkelas. Kemudian ada kelas udah ya. Nah ini, dan nanti ada subkelas biasanya, tapi subkelas di sini nggak dibahas karena kita pola mentok mau fokusnya ke kelas aja. Jadi filum di bawahnya itu ada subfilum, di atas di sebelumnya kelas itu ada superkelas. Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau filum di atasnya itu ada superfilum nggak? Bisa aja ada. Tapi di sini yang saya tampilkan kebetulan tidak ada filum, subfilum, superkelas, kelas, kemudian ada subkelas kayak gitu. Jadi tingkatannya tak tulis di sini aja ya. Nanti enggak kalian malah bingung gimana. Nah, di sini filum, kemudian ada subfilum, kemudian ada superkelas, kemudian ada kelas, kemudian ada subkelas. Kayak gini urutannya. Jadi mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Makanya kalian jangan heran kemarin ketika di pelantai itu sebenarnya kalian sudah mulai bingung di sini. Bu loh kok di Wikipedia kok ada yang super kelas, ada yang subdivisi, ada yang divisi, itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kurang lebih kayak gini dong ya. Tapi untuk mempermudah kalian belajar, biasanya diambilnya itu hanya yang sesuai dengan tingkatan takson K, FK, OVA, GSP, kingdom, filum, K kelas, O ordo, family, genus, spesies kayak gitu. Jadi ini filum, kemudian langsung kelas kayak gitu. Jadi ini untuk mempermudah aja. Tapi aslinya di dalamnya situ tuh masih ada pembagian lagi. Oke, siapkan mental. Kita belajar dari sini. Jadi untuk filum chordata itu dibedakan menjadi 2 subfilum, yaitu subfilum acraniata dan craniata.
Ya, di sini ada kata A itu artinya enggak punya. Krania artinya adalah tempurung kepala. Jadi kebanyakan akraniata itu enggak punya batok kepala seperti kita. Kraniata itu itu punya batok kepala. Dan di sini nomor 2, notochord bertahan hingga dewasa, tidak digantikan dengan vertebra. Jadi yang namanya akraniata atau protochordata, di situ notochordnya itu awet sampai dewasa, tapi dengan catatan nggak punya vertebra, kayak gitu. Sedangkan kraniata itu notochordnya itu hanya saat embrio saja. Pada saat dewasa dia hilang digantikan struktur si vertebra itu tadi. Makanya di sini dikatakan sebagai proto. Proto itu artinya adalah calon, ya bukan calon, awal. Awal dari chordata. Jadi chordata awal itu biasanya nggak punya batok kepala dan notochordnya itu awet. Sedangkan kraniata itu biasanya itu punya kranial dan dia itu struktur notochordnya hilang digantikan vertebra, kayak gitu ya. Oke, sekarang si akraniata atau protochordata ini memiliki subfilum. Subfilum apa saja? Yang pertama adalah subfilum urochordata, ini yang pertama. Kemudian cephalochordata, ini yang kedua. Kemudian udah. Jadi untuk subfilum itu nanti subfilum chordata ada 3 di sini. Ya. Kelihatan nggak ya? Jadi kalau ada pertanyaan sebutkan 3 subfilum chordata. Jawabannya adalah urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Kayak gitu. Tapi kalau ada pertanyaan sebutkan 2 subfilum dari animalia. Subfilum animalia. 2 subfilum dari chordata, maka akraniata atau protochordata dan kraniata, kayak gitu ya. Mulai pusing ya, nggak apa-apa, yang namanya belajar klasifikasi emang kayak gini. Urochordata nama lainnya adalah tunicata, cephalochordata, dan vertebrata. Oke. Sekarang kita main ke kelasnya masing-masing. Untuk subfilum di sini dia langsung ke kelasnya. Jadi urochordata itu dibedakan menjadi 3. Cephalochordata ini udah habis, kebanyakan udah punah. Kemudian vertebrata inilah yang sampai hari ini itu masih eksis. Kita bahas dulu yang urochordata. Urochordata itu dibedakan menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah ini Ascidiaceae, Thaliaceae, kemudian Larvaceae. Larvaceae ini nama lainnya adalah Appendicularia. Itu nanti kalian bisa cari sendiri di internet, banyak. Ascidiaceae, Thaliaceae, Larvaceae, bacanya kayak gitu ya. Jadi jangan Ascadiacea, Thaliciacea, nah kayak gitu. Ascidiaceae, Thaliaceae, dan Larvaceae atau Appendicularia. Kemudian dari vertebrata sendiri, ini kan subfilum. Subfilum itu sekarang dibedakan menjadi 2 kelas. Kelasnya sekarang Agnatha sama Gnatostomata. Sebenarnya untuk Agnatha sendiri, kalau nanti kalian cari di internet, ketemunya nama lainnya adalah Cyclostoma, yaitu ada benarnya. Karena Agnatha ini kan dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Ostracodermi dan Cyclostoma. Kebetulan Ostracodermi ini ada tanda salib di sini, artinya adalah dia sudah punah. Makanya kebanyakan Agnatha sekarang nama lainnya adalah Cyclostomata. Padahal aslinya Agnatha itu masih dibedakan jadi 2 kelas, yaitu Ostracodermi dan Cyclostoma. Kebetulan Ostracodermi sudah punah, akhirnya tinggallah si Cyclostoma ini toh. Sedangkan Gnatostomata ini dibedakan jadi 2 superkelas, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Jadi kalau kalian selama ini dengar Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia, sebenarnya itu masih dibedakan lagi, karena Pisces ini golongannya itu ada banyak. Pisces ini dibedakan jadi 3 kelas, yaitu Placodermi, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Jadi ini ada 3 kelas untuk Pisces sendiri, sedangkan Tetrapoda itu dibedakan menjadi 4 kelas, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi si Pisces ini kelompoknya banyak banget loh ya. Kalau kalian lihat di sini Placodermi itu ada tanda salib seperti ini, artinya adalah dia sudah punah seperti itu. Wah, sudah mulai pusing ya, nggak apa-apa.
Jadi ternyata kok Animalia ternyata Chordata itu serumit itu ya Bu. Ya sebenarnya nggak rumit, cuman kalian belum kenal. Dulu SD itu kan kalian taunya cuma ada Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, sama Mamalia. Ternyata Pisces itu memiliki kelas-kelasnya sendiri. Sedangkan si tetrapoda itu dia juga punya kelas-kelas sendiri. Jadi sebenarnya Pisces itu adalah super kelas. Tetrapoda itu adalah super kelas. Di dalamnya ada kelas-kelas. Jadi kalau kita hitung lagi ya, sekarang kalau kita hapus semuanya. Kalau kita hapus semuanya, ada pertanyaan. Sebutkan 2 subfilum dari Chordata. Jawabannya apa? Ya benar sekali, yaitu Acraniata atau Protochordata dan Craniata. Kalau ada pertanyaan, sebutkan apa namanya? Saya hapus dulu ini. Sebutkan apa ini ya namanya? Apa tadi? Oh, ulang ya. Sebutkan 3 subfilum Chordata. Saya ulangi. Sebutkan 3 subfilum Chordata, maka jawabannya ada 3. Mulai pusing kan, saya sendiri juga pusing. Yang pertama adalah ini, Urochordata, Cephalochordata, dan ini, Vertebrata. Jadi Craniata sama Acraniata itu dia subgrup filum ya, subgrup filum. Jadi dia bukan subfilum. Bedakan itu. Pusing ya, nggak apa-apa lah. Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata itu adalah subfilum. Tak tulis di sini aja. Subfilum itu jumlahnya ada 3 subfilum dari Chordata ya. Kemudian ada berapa kelas? Ada berapa kelas dari Chordata? Kelasnya itu berarti ini 1, 2, 3. Ini kelas ya, 4. Ini 5. Ini turun, ini super kelas, hati-hati. Nah, kelasnya ada di sini. 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6, 7. 7. Mana ini? Nah. Lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ngitungnya kok dari situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12 guys. Jadi di sini bukan 7, tapi ada 12. Ada 12. Boleh kalian sambil hitung lagi ya. Kalau ini udah benar. Jadi kalian jangan bingung bahwa subfilum itu memang ada 3. Subfilum itu posisinya di mana Bu? Ini loh di bawah tulisan subfilum. Di bawah tulisan subfilum. Nah ini kan subfilum. Nah ini 1. Ini 2. Ini loh di bawahnya subfilum 3. Ini subfilum nih. Nah ini 3. Kemudian kelasnya itu tuh ini ada di sini. Ini, nah ini kelas. Kemudian ini ada 2 kelas. Kemudian ini super kelas, hati-hati. Hampir tadi saya juga kena super trap. Tapi udah benar kok kalau jawabannya kelasnya dari film Chordata itu ada 12, itu udah benar. Gitu. Sekarang kita coba masuk ke ini, hapus dulu. Kita masuk ke ini, kesimpulan dari klasifikasi Chordata. Tadi kita sudah membahas ini, silahkan coba kalian tahu nggak ini berapa jumlah subfilum dari Chordata? Masih ingat nggak tadi? Ada 3. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Ada berapa tadi jumlah kelas dari Chordata? Ya, ada 12. Apa saja tadi? Ya,
Asci, Thalia, larva, ostra, siklos, plako, kondrik, ostek, amfibi, reptil, aves, mamal. Jadi di sini yang ini sudah saya urutkan per apa ya tadi? Per ini. Per sub bukan ordo. Per superkelasnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Ini untuk mempermudah saja, gunakan jembatan keledai agar kalian mudah untuk mengingat. Next. Oskidiaceae. Kalau belum pernah lihat Oskidiaceae itu kalau di laut itu kebanyakan itu wujudnya kayak sisir kayak gini. Nah ini, kelihatan nggak ya? Nah, dia itu tuh ya ada yang kecil dan ada yang gede. Wujudnya ya kayak di terumbu karang gini. Sebenarnya dia makhluknya itu tuh dempel-dempel ada banyak. Nah ini tuh sebenarnya itu satu. Nah ini nih, kelihatan nggak ini? Dia itu tuh bergerombol. Nah ini nih. Dia itu tuh bergerombol hidupnya, temenan gitu, berkoloni. Tapi aslinya itu tuh ini satu bener kayak gini tuh satu nih. Kayak gitu. Ini adalah dari Ascidiaceae. Ini kita bahasnya udah per kelas ya. Jadi kita nanti akan ketemu ada 12 kelas. Kemudian next ada Thaliaceae. Thaliaceae ini adalah penyusun utama dari apa itu kalau yang di laut yang nggak kelihatan. Kok saya lupa namanya. Yang makanannya ikan hiu, plankton. Ya saya sampai lupa. Ya benar. Ini segala jenis plankton itu Thaliaceae itu penyusun utama dari jenis-jenis plankton. Nih. Jadi plankton itu jangan dipikir yang kayak di SpongeBob gitu, enggak. Wujudnya ada beraneka ragam, salah duanya itu yang kalian lihat di layar. Ini itu diamati di bawah mikroskop dan dia itu tuh jernih. Jadi kalau mengamati si Thaliaceae ini ya harus itu. Larvaceae. Untuk Larvaceae ini masih jenis-jenis plankton. Ini juga masih plankton. Plankton itu wujudnya beraneka ragam termasuk seperti ini. Nah itu wujudnya kok kayak ubur-ubur bu? Iya, tapi dia bukan ubur-ubur. Dia segolongan plankton dari kelas Larvaceae. Nih, dia bisa bergerak, jawabannya bisa. Dia punya ini alat geraknya ini ya, kelihatan nggak ya? Nah ini loh yang kayak selendang gini-gini. Dia bisa gerak. Next ada kelas apa lagi? Ostracodermi. Ya, untuk Ostracodermi ini kalau kalian penasaran bisa browsing dari internet. Dia sudah punah karena ada lambangnya ini. Tapi kenapa masih saya masukkan di sini? Ya agar kalian tahu bahwa ternyata laut zaman purba itu ada makhluk hidup yang wujudnya seperti ini. Ini kayak ikan sapu-sapu tapi ya bukan. Dia hidupnya di laut. Ikan sapu-sapu kan tinggalnya kan di fresh water atau air tawar. Kalau ini tinggalnya di laut. Dan si Ostracodermi ini totoknya di luar itu tuh keras. Tahu kan sapu-sapu kan? Ya kayak gitulah. Tapi ini bukan masuk kategori ini loh ya. Dia chordata. Next. Cyclostoma. Ya, ini masih salah satu perikanan. Cyclostoma saya yakin ada yang mungkin pernah nonton dan ada yang belum. Sering disebut sebagai ikan vampir karena dia giginya banyak. Ini bukan kuda laut yang di bawah loh ya. Ini bukan kuda laut, dia masuknya adalah Cyclostoma. Nah, dia ciri dari Cyclostoma biasanya dia punya gigi banyak gitu buat apa ya namanya ya? Buat nempel kayak lintah kayak gitulah, tapi ya ini tinggalnya di laut. Dan ini ikan, bukan lintah. Kemarin kan lintah masuk kategori apa saja? Moluska ya. Jadi beda. Ini masuknya chordata karena dia punya struktur nih. Kalau kalian lihat sampingnya ini, nah ini loh. Nah ini kan dia kan punya insang. Jadi jelas dia nggak bisa dikatakan moluska gitu. Next. Placodermi. Untuk Placodermi ini juga dia sudah punah. Nih ada lambangnya kayak gini. Dan ini para ahli itu senang banget ini ketika nemu si fosilnya Placodermi. Karena
ketika disusun ini jadi ikan yang wujudnya cantik banget seperti ini. Makanannya apa ya Bu zaman dulu ikannya kayak gitulah, karena melihat dari struktur gigi dan rahang itu jelas kebanyakan dia makannya dulu itu kalau nggak ikan yang lain ya berarti sesuatu yang ada di dalam cangkang, karena dia harus mecahin cangkangnya itu. Teman-temannya yang sesama ikan kan dulu juga punya cangkang yang keras-keras kayak gini, jadi dia harus punya struktur gigi yang kuat kayak gini. Next. Nah, Chondrichthyes. Untuk Chondrichthyes ini sebenarnya dia itu punya tulang, tapi dia masuknya itu tuh tulangnya itu tulang rawan. Chondrichthyes, kemudian ada nanti Osteichthyes. Ini yang saya ambil contoh di sini bukan ikan hiu, ikan hiu atau yang ikan-ikan yang kalian sudah sering lihat sebelumnya. Ini yang saya ambil contohnya itu adalah yang tinggal di laut dalam, biar kalian punya pengetahuan bahwa ternyata ikan-ikan itu nggak cuma tinggal yang di daerah terumbu karang, di laut yang dalam itu kita akan nemu tetepan. Bayangkan Chondrichthyes di laut dalam, dia cuma punya tulang rawan loh yang menyusun tubuhnya, dia digencet tekanan air yang sangat tinggi dan dia masih hidup. Amazing ya kan? Ini salah dua contohnya ini. Sering kita yang atas ini sering kita sebut sebagai ikan kimera. Saya sendiri kalau melihat kimera itu kan mitosnya itu apa namanya? Mitosnya singa berkepala banyak. Nah, tapi ya nggak tahu juga apa yang menyebabkan akhirnya si ikan ini dinamakan sebagai ikan kimera. Oke, next. Osteichthyes. Untuk Osteichthyes ini adalah biasanya ikan-ikan yang benar-benar kalau kita tahu ikan bandeng, ikan sarden, ikan mas, itu kalau kita belah ngek gitu ya, kita akan nemu struktur tulang belakangnya di tengah. Nah, itu namanya Osteichthyes. Jadi dia benar-benar punya tulang. Salah, saya mesti di situ. Punya tulang sejati. Ya, tulang sejati yang benar-benar menyusun pinggir-pinggirnya itu yang benar-benar kayak itu. Nah, ini saya ambil lagi contoh-contoh yang ikan dari laut dalam. Di sini nggak saya cantumkan tulangnya ikan bandeng atau ikan-ikan yang lain, itu nggak saya cantumkan di sini. Nah, untuk Osteichthyes ini adalah contoh. Nah, kalau yang atas ini biasanya kalau ikan ini sampai keluar naik ke permukaan, maksudnya laut atas, maksudnya ke daratannya kita, itu biasanya nanti mitosnya adalah akan ada, kalau nggak tsunami berarti ada gempa dasar laut ya, mitosnya kayak gitu. Ikan ini kalau ditemukan di Jepang itu biasanya nanti mereka udah mulai persiapan, berarti nanti akan ada gempa yang lumayan gede. Tapi ya itu karena ikan ini tuh sensitif sekali sama getaran, jadi begitu mulai mungkin dia merasa ada pergeseran di lempeng bumi, akhirnya dia naik kesasar, akhirnya dia apa ya namanya ya, kesasar, apa sih namanya kalau ikan terdampar. Nah ya itu. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah ikan yang ini tempurung kepalanya itu transparan, bagus ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada lobus otaknya ada berapa, kayak gitu tuh kelihatan dari sini. Cantik ya. Amazing kok kedalaman laut tuh. Next. Amfibia. Nah, kalau ini mah dia kita sering lihat untuk amfibi ini biasanya itu tuh hidup di dua alam, yang nggak mesti hidup di dua alam, cuman kebanyakan. Katak. Bedakan antara katak sama kodok. Bedanya apa ya? Kalau di biologi sih kita istilahnya ada bufo sama rana. Bufo sama rana. Kalau rana itu katak, kalau bufo itu kodok.
bangkong, nah itu bufo. Rana, kata. Rana atau kata itu biasanya tinggalnya tuh dominannya di air. Bufo itu dominannya itu tuh di darat. Bangkong itu kan bufo ya di darat ya, kayak gitu. Nah, yang ini itu adalah salamander. Untuk salamander ini kecil ya, jangan dipikir dia seukuran kayak tokek gede banget gitu, enggak. Ya mungkin ada yang gede, cuma ya kebanyakan itu tuh ukurannya tuh kecil. Amfibi udah, sekarang kita ke reptil. Untuk reptil saya yakin kalian sering lihat lah ya. Reptil itu ada yang ukurannya kecil. Reptil itu apa? Cicak masuk kategori reptil bukan? Ular. Ini di sini yang atas itu adalah iguana, yang bawah itu adalah buaya. Buayanya ini yang di bawah gede banget ini. Next. Ini nggak usah tak bahas kalau ini. Aves. Ini, please deh ya. Untuk Aves, kita itu dia itu tuh punya struktur yang kita namakan sebagai bulu. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah fur. Jadi benar-benar fur atau bulu. Strukturnya itu seperti ini. Yang atas ini kebetulan dua sampel yang saya ambil ini adalah Aves yang dari daerah timur Indonesia. Secantik-cantik ini ya. Kalau di daerah kita itu, maksudnya di daerah Jawa Tengah, kemudian daerah Jogja, itu biasanya burung-burungnya itu tipenya itu bukan yang colorful kayak gini tuh, enggak. Yang aslinya ya, maksudnya yang apa namanya, endemik situ. Ini cendrawasih kalau yang bawah. Bulu, bedakan sama ini bulu. Kalau ini bulu namanya. Mereka strukturnya namanya bulu. Kalau mamalia, kalau kalian ini pokoknya di tangan, temenmu ada yang bilang kok tanganmu banyak bulunya, itu bukan bulu kawan, itu namanya adalah rambut. Ya, jadi untuk mamalia namanya rambut, sedangkan untuk Aves itu namanya adalah, ya betul sekali, bulu. Bedakan. Jadi mamalia nggak berbulu. Yang punya bulu cuma perburungan. Oke, di sini sudah saya berikan contoh mammal itu adalah gajah, dan yang di bawah itu adalah paus. Paus, kemudian lumba-lumba, itu juga masuk kategori mammal. Gitu ya. Ya, ada 12 kelas dari filum Chordata. Lumayan kan? Sebelum thank you, ada tugas, guys. Jadi tugasnya nanti adalah kalian akan saya minta untuk membuat makalah manfaat dari kingdom animalia di dalam kehidupan. Nanti contoh dari makalahnya nanti saya berikan di Google Classroom, kemudian nanti tinggal kalian contoh. Yang sudah garap makalah plantae kurang lebih kayak gitu. Tapi ini nanti per film, jadi nanti kurang lebih ada 10 film, nanti per film ada 2 contoh, jadi nanti ada 20 lembar. 20 lembar halaman, maksudnya 20 halaman, yang disitu persis kayak yang makalah plantae kemarin. Jadi yang sudah garap makalah plantae mesti ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah manfaat filum porifera, kemudian nanti di situ nama makhluk hidupnya apa, kemudian gambarnya gimana, klasifikasinya gimana, manfaatnya apa, kayak gitu. Cuman kayak gitu. Jadi porifera 2, Cnidaria 2, Stenophora 2, Platyhelminthes 2, Nematoda 2, Annelida 2, Mollusca 2, Arthropoda 2, Echinodermata 2, dan Chordata 2. 20 halaman. Nah, untuk minggu depannya lagi, karena kita sudah ulangan penilaian harian animalia, jadi tolong yang masih memiliki tagihan tugas segera dikerjakan, karena ya yang saya lihat banyak sekali yang belum selesai. Oh ya, yang sudah
menyelesaikan tugas, sudah disubmit, kemudian saya kembalikan, jangan putus asa. Itu kenapa saya kembalikan itu demi kebaikan kalian. Sebenarnya bisa-bisa aja langsung saya nilai, tapi kalau nilainya tak nilai jelek terus kan kasihan kalian kayak gitu. Jadi mendingan saya kembalikan ke kalian, kemudian kalian perbaiki, balikin lagi ke saya dapat nilai 90 kayak gitu kan lebih enak. Ya, nanti ndak iman-iman. Oke. Untuk hari ini thanks, terima kasih banyak atas perhatiannya. Di sini see you next lesson Kingdom Animalia part 4. Di sini part 4 itu maksudnya yang hari ini. Yang hari ini kalian mengerjakan yang makalah, kemudian minggu depan nanti kita sudah penilaian harian. Oke, sekian dari saya. Masih ingat nggak tadi? Sebelum tak tutup, ini benar-benar sebelum tak tutup. Jadi kesimpulannya hari ini ada berapa subfilum dari chordata? Betul, 3. Ada berapa kelas dari filum chordata? Ya, betul, 12. Oke, lulus sampai di sini. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.